Selamat malam, selamat malam saudara sekalian ya, atau selamat ya waktu yang lain kalau saudara nggak di Indonesia, saya sendiri nggak di Indonesia. Nah, bersyukur untuk kesempatan ini, Abang bisa share berbagi tentang kemandunggalan dalam Kristus ya, atau orang akan pakai istilah kemandunggalan dengan Allah, mungkin istilah dengan lebih cocok sebetulnya ya, kemandunggalan dengan Allah, dengan Kristus. Um, saya akan pakai PowerPoint untuk memudahkan kita bisa mengikuti outline, at least gitu ya. Um, izinkan saya untuk share screen di sini. Bentar ya. Ya, hopefully um, ya harusnya sih masuk ya. Jelas. Ya, jelas ya. Oke, ya mungkin pendahuluan terlebih dahulu ya, intro. Biasa istilah ini ya, kemanunggalan, manunggal dengan Allah itu lebih ditekankan atau sangat ditekankan ya, di dalam tradisi ortodoksi Timur gitu. Nah, mereka pakai istilah theosis di dalam bahasa Yunani ya, theosis, atau kalau dalam bahasa Latin itu deificatio ya. Deificatio itu kalau diterjemahkan ya divinisasi atau pengilahian atau apa gitu ya. Nah, ini dari istilah sini saja sudah bisa mengundang perdebatan ya. Tapi saya pikir yang lebih penting daripada soal vocabulary ya, soal apa ini istilah dan sebagainya gitu. Kadang-kadang certain tradisi punya kayak kind of language game tersendiri gitu ya. Tapi yang penting sebetulnya buat kita kan lebih mengerti konsepnya gitu ya. Karena menurut saya sih kurang kurang bijaksana gitu kalau kita sulit untuk memahami orang lain hanya karena urusan nomenklatur gitu, karena urusan vocabulary ya. So, yang lebih penting bagi kita adalah ya setelah dijelaskan konsepnya itu apa gitu. Nah, di situ baru kita bisa discuss lagi apakah kita bisa setuju, bisa mengikuti atau kita ada kritik ya. Itu istilah kritik, bisa kritik positif, bisa kritik negatif. Tapi salah satu tokoh yang penting ya mengajarkan tentang ini teosis atau deificatio ini adalah Athanasios ya, Athanasios. Em, saya pakai kutipan di sini terjemahan bahasa Inggris. For he-nya di situ konteksnya di situ adalah Kristus ya. Kristus di dalam perspektif Kristen ini pribadi kedua Tritunggal, em, Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, Sang Logos ya, dan Roh Kudus. Nah ini he-nya menunjuk kepada pribadi kedua yaitu Logos yang menjadi manusia, became man that we might be made God ya. So even sekarang eh, orang dari tradisi ortodoks Timur pun ya akan lebih berhati-hati pakai istilah God di sini, bukan God di dalam pengertian huruf besar sebetulnya, jadi boleh di apa ini dimodifikasi ya, God Allah di sini ya, maksudnya kita diilahikan gitu. Tapi apa artinya? Saya lanjutkan dulu ya kutipannya. He manifested himself through the body that we might take cognizance of the invisible Father, and he underwent insult at the hands of men that we might inherit immortality. So idenya sebetulnya sederhana sih ya, yaitu bahwa Allah ya, Allah pribadi kedua, Sang Logos ya, itu menjadi manusia supaya kita manusia itu bisa di dalam Kristus ya, di dalam Kristus atau dengan Kristus, bersama dengan Kristus, kita bagian di dalam kodrat ilahi. Ini bahkan ada di dalam surat Petrus ya, yaitu kita partake of divine nature. Ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia betul Pak, istilahnya itu adalah berbagian ya, sharing, berbagian di dalam kodrat ilahi ya. Nah, so ini konsep ini tentu kita perlu ada apa namanya penjelasan ya, ada diferensiasi gitu ya sebelum menimbulkan
kesalahmengertian. Apa itu artinya manusia menjadi Allah? Mungkin kok jadi mirip kayak New Age atau apa gitu ya. Jangan-jangan Athanasius ini New Age atau apa. Bukan sih, sebenarnya lain sama sekali ya. Bukan ke sana gitu. Tapi di dalam pengertian bahwa kita itu akan di dalam Kristus kita akan diubahkan ya memiliki sifat-sifat yang ada pada Allah yang dikomunikasikan di dalam dunia ciptaan gitu. Nah, ini kan saya mengajar dari perspektif sistematik teologi tuh. Di sini juga ada perspektif historis yang cukup kuat ya sebetulnya gitu. Eh, tapi secara sistematik teologis, doktrin Kristen akan membedakan sifat atau atribut Allah itu dibagi dua biasanya ya. Jadi ada atribut yang dikomunikasikan, ada atribut yang tidak dikomunikasikan. Nah, yang kita teladani, ya kita menjadi imitator of God, yang kita menjadi peneladan-peneladan atau peniru-peniru Allah, itu adalah menurut sifat yang dikomunikasikan tentu saja ya. Nah, saya ambil contoh saja supaya nggak terlalu abstrak ya. Apa sih atribut atau sifat yang dikomunikasikan itu? Yaitu misalnya kasih, supaya kasih. Allah itu kasih ya. Nah, ini adalah atribut yang dikomunikasikan di dalam kehidupan manusia. Nah, kita seharusnya juga mengasihi seperti Allah itu mengasihi. Dia itu compassionate, dia berbelas kasihan. Maka kalau kita mengenal Allah, ya kita harusnya berbelas kasihan gitu. Tapi ada atribut yang nggak dikomunikasikan. Misalnya, misal maha kuasa gitu ya. Nah, itu nggak dikomunikasikan. Kemahakuasaan itu kalau kita mencoba untuk mengikuti, meniru ya, menjadi seperti Allah, malah kacau gitu. Kita akan kacau akhirnya gitu. Kita akan jadi gila jabatan, gila kuasa, gila hormat dan sebagainya. Karena mau meneladani kemahakuasaan Allah gitu ya, atau apa ya, kemahamuliaan gitu misalnya, kemahakuasaan, kemahamuliaan, kemahaadaan, kemahatauan, itu atribut-atribut maha itu ya terutama itu incommunicable, itu tidak dikomunikasikan pada makhluk ciptaan ya, dan sia-sia gitu kalau kita mencoba untuk menjadi Allah di dalam pengertian atribut yang tidak dikomunikasikan, kita akan hancur. Ntar bukannya mirip Allah, malah mirip setan akhirnya gitu ya. Jadi apa berbalik akhirnya gitu. Nah, dari perspektif Kristen kita tahu cerita kejatuhan tertulis di dalam kitab Kejadian itu adalah karena manusia mau menjadi seperti Allah ya. Manusia mau menjadi seperti Allah. Mungkin kita bisa tanya, loh apa yang salah sih? Kan Allah yang menciptakan kita, kok salah kita mau menjadi seperti Allah? Bukannya ini sesuatu yang baik. Nah, sekali lagi ya, secara sistematik teologis kita menjelaskan di situ kelirunya adalah mau menjadi seperti Allah di dalam ya kaitan dengan atribut yang tidak dikomunikasikan itu gitu. Akhirnya manusia ya terjungkal, bukannya menjadi seperti Allah, tapi jatuh malah ya, jatuh seperti malaikat juga jatuh. Jadi setan, manusia juga jatuh akhirnya terlempar ya dari posisi awal. Nah, ini cerita kejatuhan ya. Saya percaya di dalam semua agama ada tempat ya untuk membicarakan tentang kejatuhan ini ya. Tentang dosa, kejatuhan. Ya, kalau dari perspektif Kristen, kita melihat salah satunya adalah justru karena mau menjadi seperti Allah ya, di dalam pengertian yang keliru. Nah, apakah ini yang dimaksud oleh Athanasius? Ya jelas bukan ya, bukan ini yang dimaksud oleh Athanasius. Dia mengatakan kita menjadi seperti Allah ya, kita dibuat menjadi seperti Allah. Itu tentu di dalam kaitan atribut-atribut yang dikomunikasikan gitu, bukan di dalam apa ya atribut-atribut yang tidak dikomunikasikan. Nah, ini sedikit saja saya kan tadi kita mengatakan terutama ditekankan di dalam tradisi Ortodoks Timur. Saya percaya membahas ini bukan cuma Athanasius tapi banyak yang lain juga teolog-teolog Ortodoks ya, Ortodoks Timur gitu. Saya melanjutkan. Nah, di dalam tradisi teologi Barat atau teologi Latin, nah ini Barat maksudnya bukan Barat-Barat ini ya saya. Di sejarah gereja itu ada Ortodoksi Timur itu ya, itu Eastern Orthodox. Lalu ada yang Barat itu yang berbahasa Latin ya. Jadi ini bukan Barat-Barat kayak Amerika, Eropa atau Australia, bukan itu maksudnya, tapi tradisi Latin maksudnya ya. Nah, itu dikenal dengan istilah Unio Mystica atau Unio Cum Christo ya. Calvin misalnya pakai istilah Unio Cum Christo, ya, tapi Unio Mystica itu juga sering dipakai di dalam literatur teologi mistik abad pertengahan misalnya ya. Nah, ini mereka menggunakan istilah Unio Mystica.
Nah, memang di dalam mistisisme abad pertengahan itu, ini sebelum reformasi ya, sebelum reformasi itu memang ada dua aliran besar, ada dua aliran besar gitu. Ada yang disebut dengan mistik Allah ya, mistik Allah. Ada yang mistik Kristus gitu ya. Jadi ini dua aliran mistik Allah, mistik Kristus gitu. Nah, saya bukan mau mengatakan yang mana lebih baik atau yang mana, dua-dua pasti ada keindahannya gitu. Cuma kadang ya, saya kadang ini di dalam aliran yang mistik Allah itu ya, karena so universal, kadang bisa terjatuh kepada eh, spekulasi ya, atau keluar daripada batasan kepercayaan kitab suci Kristen gitu. Karena ini ya jadi bisa membicarakan tentang Allah, tapi terlepas dari pribadi kedua, yaitu pribadi sang anak, pribadi Kristus ya. Maka generally kita bisa mengatakan ya, generally kita bisa mengatakan itu yang mistik Kristus ya, itu lebih distinctively Christian gitu. Misalnya waktu saudara membaca ini ya Pak, tulisan-tulisan dari Johannes Tauler atau siapa ya, Jacob Böhme atau ini siapa, Meister Eckhart misalnya gitu ya, itu Meister Eckhart misalnya ya, itu saudara bisa mendapati tulisan yang berbeda dengan misalnya dari Bernard de Clairvaux gitu misalnya, yang lebih kepada penekanan mistik Kristus gitu. Nah, saya pribadi ini dari tradisi teologi reform ya, teologi reform Injili. Jadi saya akan share bagian hari ini khususnya dari pasti dari perspektif Kristen, tapi juga dari perspektif ini ya, teologi reform gitu. Di dalam pengertian uni hukum Kristus. Makanya judulnya juga kita berikan judul itu dari panitia sih sebetulnya, bukan dari saya. Judulnya kita hari ini kan kemanunggalan dalam atau dengan Kristus ya. Bukan judul yang lebih umum seperti kemanunggalan dengan Allah. Bisa juga sih judul seperti itu kan. Tapi kan kita lebih spesifik, lebih fokus gitu, kemanunggalan dengan Kristus gitu. Ini terjemahan daripada bahasa Latin unio cum Christo ya. Tadi kita sudah mention gitu, apakah ini ya doktrin yang diperdebatkan ya, memang bisa menjadi doktrin yang diperdebatkan gitu. Terutama juga waktu kita ini ya Pak, mempertanyakan katakanlah mulai dengan pertanyaan kemanunggalan dengan Allah gitu ya. Itu bagaimana gitu. Bagaimana manusia bisa manunggal dengan Allah gitu. Itu pertanyaan yang lebih universal kali ya. Saya bukan expertise ya di dalam ini, saya bukan ahli di dalam pengertian agama-agama dunia ya, agama-agama yang lain selain kekristenan gitu. Tapi kemanunggalan dengan Allah ini ya, menjadi satu dengan Allah, agaknya bukan distinctively desire atau kerinduan dari orang Kristen saja gitu, saya bisa assume ya. So kita bisa tanya gitu di dalam hal ini ya, manunggal dengan Allah, bersatu dengan Allah itu bagaimana gitu. Nah, kekhususan atau keunikan dari doktrin Kristen itu kan kita melihat inisiasinya ya. Inisiasinya itu bukan datang dari bawah. Jadi bukan manusia yang berusaha untuk naik ke atas lalu manunggal dengan Allah, tapi Allah yang menjumpai manusia. Nah, ini konsep anugerah atau konsep kasih karunia ya namanya. Bukan manusia yang berusaha naik ke atas karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nggak ada, sebetulnya nggak ada keinginan ya untuk ini, untuk manunggal dengan Allah gitu. Manusia lebih banyak di dalam kehidupannya itu dikuasai oleh berhala-berhala ya, regardless ya, ini ya, mau agama apapun gitu. Dikuasai oleh berhala-berhala ya. Allah yang dikenal itu proyeksi pribadinya sendiri ya, imajinasinya sendiri, spekulasinya sendiri, lalu ujung-ujungnya hanya lebih menyatakan dia punya sinful desire gitu ya, dia punya desire yang karnal, yang kedagingan itu ya, nafsu dan sebagainya, lalu diproyeksikan ke atas ya, itu tipikal jalan dari bawah. Tetapi ya menurut ini pemahaman Kristen gitu, waktu kita bicara tentang manunggal dengan Allah, itu adalah Allah yang datang menjumpai manusia. Pribadi kedua, yaitu Sang Logos, menjadi manusia. Sehingga kita bisa berbagian di dalam kodrat ilahi itu ya. Atau kalau pinjam istilah daripada Athanasios,
istilah rada provokatif ini ya, be made God, manusia menjadi Allah ya. Kalau orang Protestan biasa akan menggunakan istilah akan menjadi anak Allah gitu ya. So, anak Allah itu menjadi manusia ya, supaya manusia boleh menjadi anak-anak Allah ya. Ini lebih safe lah saya istilah seperti ini ya. Tapi kita seharusnya nggak ada kesulitan juga dengan istilah yang dipakai oleh Athanasius di sini, as long as kita mengerti, sejauh kita mengerti ya dia apa gitu yang diajarkan. So, doktrin yang diperdebatkan, iya bisa diperdebatkan gitu. Termasuk juga bahkan di dalam ini ya, saya di dalam tradisi Kristen sendiri gitu. Maksudnya ini internal Kristen juga bisa ada perdebatan gitu. Misalnya ya, saya sedikit ini aja, Pak. Ini bukan, saya bukan mau membahas secara polemik ya, tapi ya perbedaan ini sih jelas gitu. Kalau kita bilang nggak ada perbedaan itu kita kayak menipu diri ya. So, kita mesti berhati-hati dengan model apa ini, footnote sedikit aja. Model apa ini, ekumenisme yang nggak siap ya, yang rather cheap gitu ya, yang bilang sebetulnya kita nggak ada perbedaan gitu. Sebetulnya kita itu sih either dia bohong atau dia nggak jujur atau nggak inform ya, nggak inform alias ignorance gitu. Masa sih nggak ada perbedaan? Ada perbedaan, tapi perbedaannya bukan berarti harus pukul-pukulan gitu kan ya. Perbedaannya bukan berarti harus baku hantam kan, bukan itu gitu. Perbedaannya kita bisa membicarakan. Nah ini saya perbedaan ya saya. Kalau sudah membaca di dalam literatur, let's say abad pertengahan ya, itu bicara tentang kemanunggalan dengan Allah ya. Tipikal metafor yang digunakan itu adalah metafor anak tangga ya. Jadi ladder, anak tangga. Nah ini kan tadi saya mengatakan di dalam tradisi Kristen keunikannya itu Allah menjumpai kita kan. Tapi somehow entah gimana saya di dalam ini, di dalam apa tradisi mistisisme abad pertengahan itu adalah manusia berusaha mendaki ya, anak tangga ke atas tentu saja gitu. Supaya bisa manunggal dengan Allah, supaya bisa masuk kepada ya mystic union with God. Nah, jumlah anak tangganya itu bisa sangat variatif ya, bisa variatif gitu ya. Tapi basically bisa disummarize menjadi tiga anak tangga besar lah katakanlah ya. Dari tiga anak tangga besar itu kadang ada yang bisa mengembangkan sampai 9 mungkin atau 12 atau apa. Tapi basically itu tiga anak tangga besar. Yaitu saya nggak tulis di sini ya, saya ini footnote saja gitu. Yang pertama adalah purgatio. Ya. Pertama itu adalah purgation of sin. Ya. Purgatio, pembersihan. Ya. Ini apa? Purgation, pembersihan. Nah, setelah manusia membersihkan diri, nah ya, cleansing, membersihkan diri dari kenajisan, kalau dia berhasil, ya, maka dia bisa naik ke angka anak tangga kedua yang disebut dengan illuminatio. Ya, illuminatio ini adalah illumination of the Holy Spirit, ya, pribadi ketiga. Illumination, iluminasi dari Roh Kudus. Nah, setelah manusia itu membersihkan dirinya, lalu masuk kepada iluminasi Roh Kudus. Nah, ini anak tangga kedua. Ya. Nah, setelah anak tangga kedua iluminasi Roh Kudus, ini manusia naik lagi sampai yang anak tangga terakhir, yaitulah yang disebut dengan mystic union with God. Ya. Nah, sekarang saya mau menyatakan ini ya, bedanya gitu dari perspektif Protestan, terutama ya dimulai oleh Martin Luther itu, ya, kemudian diikuti oleh teolog-teolog lain termasuk Johannes Calvin dan yang lain sebagainya. Luther mendapati ya ini jalan tiga anak tangga via triplex ini ya, triple way dari medieval mysticism ini melelahkan saya, melelahkan. Pertanyaan sederhana begini ya saya, siapa yang bisa memastikan dia itu sudah berhasil untuk melewati anak tangga pertama gitu? Cleansing of sin ya ini pembersihan dosa gitu. Sederhananya gini, lu yakin ya lu sudah berhasil, lu sudah bersih gitu. Lu yakin ya sudah beres dengan pembersihan kenajisan itu ya. Sudah di anak tangga kedua. Lalu berapa lama ini ya saya? Berapa lama orang perlu membersihkan dirinya? 7 hari. 1 bulan atau jangan-jangan 17 tahun juga belum selesai gitu. Lalu terus kapan naik ke anak tangga kedua? Nah, itu persoalan sederhana seperti itu saya.
Maka ini ya di dalam penemuan reformatoris gitu, Martin Luther, dia menjungkir balikan deh anak tangganya gitu. Ini doktrin ini ya sola fide apa ini dibenarkan hanya melalui iman ya. Em, Dia mengatakan kita bukan mulai dengan anak tangga 1, 2, 3 itu ya, tapi dengan beriman kepada Kristus ya, beriman kepada Kristus, Kristus the only mediator. Kita bisa langsung jump kepada anak tangga pertama, mystic union with God. So, seolah dia mau mengatakan setiap orang percaya, ya, setiap orang Kristen itu setiap hari ya, dia boleh langsung mulai dengan anak tangga 1, mystic union with God, alias kemanunggalan dengan Allah. Bukan karena dia sudah perfect, bukan. Bukan karena dia sudah bersih, bukan karena dia nggak ada lagi kondisi berdosa, bukan, masih berdosa. Ya, makanya Luther juga Slide-nya mengatakan, tidak bergerak, Pak Billy. sorry gimana? Slide-nya tidak bergerak. Oh ya, memang saya masih di sini betul kok. Kepanjangan ya ini. Baik. Masih di sini. Memang ngomong doktrin ini diperdebatkan, jadi agak panjang sih, karena namanya juga debat gitu ya. Nih, bener ya, masih di sini kok, bener. Nanti saya ini ya, move gitu. Jadi Luther itu mengajarkan setiap hari kita bisa beriman kepada Kristus. Di dalam Kristus kita ya sudah mengalami mystic union with God. Nah dari situ ya, dari situ itu kita baru nanti bisa berperang melawan dosa, yaitu yang disebut cleansing purgation. Jadi bukan purgation dulu, bukan purgatio dulu, terus baru ntar setelah memenuhi syarat, katakan gitu ya, terus masuk mystic union with God. Bukan. Tapi justru mulai dengan kemanunggalan dengan Allah, melalui iman di dalam Kristus, ya, itu manusia, orang percaya ada kekuatan untuk melawan, ya, melawan hawa nafsu, melawan dosa, melawan kejahatan, ya, melawan iri hati, melawan ya semuanya ya dosa-dosa yang kita memeranginya itu. Nah, justru dari kekuatan kemanunggalan dengan Allah di dalam Kristus. Saya sudah melihat di sini ada apa ya, saya penjungkir balikan gitu. Nah ini menarik ya, saya karena pemikiran dari Martin Luther ini kemudian diteruskan di dalam tradisi reformatoris ya, baik yang dari Lutheran atau reform ya, mengembangkan pikiran seperti dengan ada modifikasi ya tentunya ya, bukan sekedar pengulangan-pengulangan tapi ada perkembangan juga. Nah di sini saya akan sharing pemikiran dari Johannes Calvin ya tentang unio cum Christo ini ya. Pentingnya kemanunggalan dengan Kristus ya, menurut Johannes Calvin. Again kutipan bahasa Inggris agak sedikit panjang dari Institut 3.1.1. How do we receive those benefits which the Father bestowed on His only begotten Son, not for Christ's own private use, but that He might enrich poor and needy men? First, we must understand that as long as Christ remains outside of us, and we are separated from Him, all that He has suffered and done for the salvation of the human race remains useless and of no value for us. Therefore, to share with us what He has received from the Father, He had to become ours and to dwell within us. Dan dari kutipan sini saja, saya kita melihat bahwa ya Calvin mengembangkan doktrin yang dia terima dari Martin Luther. Jadi istilah yang dia pakai even ya di sini ada sedikit ya tanda kutip polemik bahkan gitu ya dengan Luther, tapi bukan secara konsep sih sebetulnya ya, tapi di dalam pengertian inilah Pak, again vocabulary agak sedikit provokatif gitu ya. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini kan Calvin menggunakan as long as Christ remains outside of us. Kalau Kristus itu tetap di luar kita ya, itu kita ya nggak ada gunanya gitu. Nggak ada value-nya untuk kita gitu ya. Nah, Luther itu mengajarkan ini tentang keselamatan ya, keselamatan itu bukan dari diri kita gitu. Manusia nggak bisa mencari keselamatan dari dirinya sendiri, nggak ada itu. Karena manusia sudah dalam dosa kan ya. Jadi kalau ada pun pengharapan keselamatan itu harus dari luar diri manusia. Nah, itu namanya extra nos ya, bahasa Latin ya. Outside of us kalau diterjemahkan, extra nos, outside of us. Betul sih, Luther nggak salah mengatakan ini. Nah, saya percaya ini kalimat ini bisa diterima oleh ya orang Kristen manapun. Memang sih harusnya keselamatan itu bukan dari diri kita sendiri, kita bukan mencari ke dalam ya. Jangan-jangan saya ada bibit diselamatkan gitu kan ya.
jangan-jangan di dalam hati ini ada percikan ilahi yang tinggal dikembangkan atau apa. Bukan, bukan. Kita ini gelap ya. Setelah jatuh di dalam dosa itu gelap gitu. So, keselamatan itu datangnya pasti dari luar diri kita. Ya, Tuhan itu ya bukan kita. Tuhan itu di luar sebetulnya karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa ya, dia menjauhi Tuhan, terputus hubungannya dengan Tuhan. So Tuhan pun itu bukan di dalam lagi tapi di luar sebetulnya. Nah, di dalam hal ini kita bisa mengerti kenapa Luther itu menekankan konsep extra nos atau outside of us ini ya. Tapi kemudian Calvin seperti tanda kutip lah, saya tanda kutip mengoreksi gitu ya. Bukan in a polemical way. Tapi dia mau mengatakan kalau kita hanya menekankan outside of us, extra nos di luar gitu ya, which is itu betul juga. Tapi kita nggak betul-betul menjadi satu ya, manunggal dengan Kristus. Lah, lalu apa gunanya ya? Bagaimana kita bisa mendapat manfaat berkat rohani yang ada di dalam Kristus itu kalau kita nggak menjadi manunggal dengan Dia? Maka ini salah satu kutipan yang sangat penting ya, saya waktu bicara tentang Uni Hukum Kristo ini sangat banyak dikutip ini apa 3.1.1 ini ya, termasuk di dalam dialog ekumenis dengan apa ini Eastern Orthodox dan sebagainya, itu Lutheran dan sebagainya. Ini adalah satu bagian yang sangat penting gitu, untuk mengerti ya bahwa Calvin menekankan union with Christ atau Uni Hukum Kristo itu berarti kita dipersekutukan dengan Kristus. Nah, bagaimana kita bersekutu dengan Kristus? Nah, ini Trinitarian kan ya pikirannya secara apa doktrin Trinitas itu. Roh Kudus itulah the bond, dia ikatan yang olehnya ya atau dengannya Kristus mempersatukan kita dengan dirinya. Lagi-lagi ini dari atas ya, saya. Bukan kita ya yang mempersatukan diri kita dengan Kristus, yang mempersatukan dirinya dengan kita ya. Inisiatif datang dari atas itu. Tapi waktu Kristus mempersatukan dirinya dengan kita, ya dia mempersatukan itu ikatannya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu mengikat orang percaya dengan Kristus. Kristus mengikat ya, mengikut orang percaya dengan Bapa, dengan Allah Bapa. Nah ini pemikiran Trinitarian ya, Trinitarian. Jadi Roh Kudus sekali lagi ya, Roh Kudus membawa kita kepada anak, kepada sang anak, anak membawa kita kepada sang Bapa. Ya. Ikatan kita, kemanunggalan kita dengan Allah itu ikatannya adalah Kristus. Mediasinya adalah Kristus ya. Kemanunggalan kita dengan Kristus, ikatannya ya itu adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus yang mengikat kita dengan Kristus, Kristus mengikat kita dengan Allah Bapa. Nah, ini konsep Trinitarian ya sebetulnya itu kalau kita melihat di sini. Saya lanjutkan ke Nah, ini sekarang Uni Hukum Kristo di dalam kaitan dengan sakramen deh, kaitan dengan sakramen. Kalau di kepercayaan Protestan kita ini ya, menerima dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus ya, dua hal ini. Nah, again masih di dalam tulisan Calvin di Institute, ini kurang ya, Institute sini ya, bukunya Calvin Institute 4.15.6 ya. Dimana baptisan itu adalah token ya, itu adalah token, tanda. Faith receives from baptism the advantage of its sure testimony to us that we are not only engrafted into the death and life of Christ. Kita tuh dicangkokkan ya, dicangkokkan di dalam Kristus, dicangkokkan dalam kematiannya, dicangkokkan juga di dalam kehidupannya. Ini seperti Paulus mengatakan persekutuan dengan penderitaan Kristus ya, menjadi serupa dengan kematian itu di dalam kuasa kebangkitannya gitu. Jadi ini ya paralel ya. Bersekutu dengan Kristus itu berarti bersekutu dengan kematian dan juga kebangkitannya, dua-duanya. Kita nggak bisa cuma mau kuasa kebangkitannya, kehidupannya, tapi kita nggak mau mati bersama dengan Kristus. Itu nggak possible, nggak mungkin dari perspektif Kristen deh. Kristus mati di atas kayu salib, berarti ini orang yang percaya mengaku mengikut Kristus, ya dia ada panggilan untuk mortification of sin, mematikan dosa, mematikan hawa nafsu, mematikan manusia lamanya ya, old self, old man ya, itu mati bersama dengan Kristus. Ya. Kehidupan Kristus juga bekerja di dalam kita. Nah, terus ini kutipannya, but so united to Christ himself that we become sharers in all his blessings.
In all, ini berarti di dalam Kristus, di dalam kemanunggalan dengan Kristus, kita mendapatkan segala manfaat. Ya. Ini istilah yang dipakai di dalam banyak dipakai di dalam tradisi reform ya. Benefits, ya. Benefits, manfaat, ya. Keuntungan, manfaat. Semua. Tapi ya kita mesti ingat ya, bukan cuma kemuliaannya ya, persekutuan dengan kemuliaan, tapi juga persekutuan dengan kehinaan yang dialami oleh Kristus. Bukan cuma kebangkitannya, tapi juga salib dan kematian. So, yang ada pada Kristus ya di sini ya. Itu kita, kalau kita bilang kita sharing, istilah sharing itu dalam bahasa Yunani pakai istilah koinonia, koinonia. Koinonia itu bisa terjemahkan persekutuan, gitu ya. Koinonia persekutuan, sharing, bisa diterjemahkan dengan bahasa Inggris itu participation atau partaking of, gitu ya. Berbagian, partaking, partake, participate, itu pakai istilah yang sama ya, koinonia ya, koinonia. Nah, ini kemanunggalan dengan Kristus ini ya. Ini bukan satu ide abstrak, bukan gitu. Ini sangat konkret sebetulnya ya, dan juga bahkan beyond sekedar tanda kutip ya, sekedarnya beyond sekedar mystical, apa ini namanya, mystical understanding gitu. Karena mystical bisa highly spekulatif ya, mystical bisa ya kita manunggal dengan katanya manunggal dengan Allah, tapi terus kemudian nggak mau bersekutu dengan sesama. Nah itu ini ya, itu abstrak itu. Ini bukan itu saya. Ini adalah satu persekutuan yang konkret and real ya. Albeit ini memang spiritual betul. Ini adalah persekutuan spiritual ya. Tapi ini real ya, real. Sungguh-sungguh ya, nyata. Karena kita berbagian di dalam kehidupan Kristus ya. Tapi juga kematiannya juga, kematian dan kebangkitan, kematian dan kehidupan. Nah, di sini dikatakan we become sharers in all his blessings. Baptisan ya, itu tanda menyatakan bahwa kita berbagian, kita engrafted sekarang, masuk ya ke dalam kematian dan kehidupan Kristus. Nah, bagaimana dengan perjamuan kudus? Ya, ini perjamuan kudus di dalam pikiran dari Johannes Calvin itu adalah special fruit dari Lord's Supper. Ini adalah buah ini yang spesial, khusus ya. Lord's Supper itu adalah union with Christ. Kita semakin dipersekutukan dengan Kristus waktu kita berbagian di dalam perjamuan kudus. Jadi ini bukan cuma sekedar mengingat ya, saya, mengingat Allah, maaf ya saya, agak sedikit polemikal, pemahaman Zwinglianism gitu misalnya ya, sekedar mengingat, sekedar lambang ya, nggak cukup itu, nggak cukup itu. Tapi kita betul-betul mengalami persekutuan nyata dengan Kristus. Nah, di dalam perjamuan kudus seperti kita tahu ini dari perspektif Kristen ya, dalam perspektif kepercayaan Kristen, itu kan manusia yang dilahirbarukan ya, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Itu di dalam kehidupannya itu ada dimensi, bukan hanya dimensi fisik atau dimensi materi, tapi dia juga ada dimensi rohani. Dia melihat kerajaan Allah ya. Nah, waktu perjamuan kudus ya, memang dimakan itu adalah roti dan anggur ya. Secara fisik ya, secara fisik kita makan roti dan anggur ya. Tapi bagi orang percaya ya, dia juga masuk kepada realita rohani, yaitu apa saya? Diberi makan tubuh ya, daging Kristus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib itu, diberi makan diberi minum secara rohani ya, oleh darah Kristus ya, yang sudah dicurahkan di atas kayu salib ya. Dan ini di dalam pemahaman reformatoris ini nyata saya, ini real gitu. Bukan empty symbolism ya, bukan gitu, tapi ini nyata, sungguh-sungguh. Ya, spiritual itu bukan berarti lalu jadi nggak nyata ya. Karena kalau kita terima yang spiritual itu berarti nggak nyata, yang nyata hanya material. Ya berarti kita penganut materialisme. Kalau kayak begitu kita namanya penganut apa sih? Naturalisme gitu kan ya. Kita buat kita yang really real adalah yang material gitu. Itu kan presupposisi yang nggak cocok ya dengan apa yang kita percaya di dalam kitab suci. So sekali lagi, Lord Supper itu perjamuan kudus ya. Kita makan jasmani dan makan rohani. Kita minum jasmani dan minum rohani. Jadi ada dua realm gitu. Ada physical realm, ada spiritual realm.
Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini dari kutipan ini ya, apa? Nah, ini menarik, kalau sudah baca di dalam 4.17.2 ya. Calvin ternyata menggunakan bahasa yang dekat ya, cukup dekat dengan yang dipakai oleh Athanasius tadi gitu, Athanasius dari Alexandria ya. Jadi saya baca dulu ya ini. This is the wonderful exchange. Nah, ini istilahnya dia pinjam dari Luther ya. Luther pakai istilah Fröhliches Wechsel, itu wonderful exchange ya, pertukaran bahagia ya. Apa itu pertukaran bahagia? Wonderful exchange which out of his measureless benevolence he has made with us, that becoming son of man with us. He has made us sons of God with him. Dekatkan ya sesuai dengan Athanasius tadi ya. Becoming son of man with us. Sang Logos ya, sang anak Kristus. Becoming son of man with us. Dia menjadikan kita sons of God with him. Basically sama ini apa pemahamannya dengan Athanasius ya. That by his descent to earth, tapi dia melanjutkan ya, Kristus itu turun ke bumi. Dia prepared an ascent to heaven for us. Ya. Karena Kristus turun maka kita bisa naik. Pertukaran ini ya. That by taking on our mortality, dia mengambil kesementaraan kita ya. Kita ini mortal kan ya. Kita ini ya bisa mati. Itu diambil oleh Kristus, dia mati di atas kayu salib. Dia mengambil mortalitas itu. He has conferred his immortality upon us. Dia mengaruniakan ya ketidakbinasaan. Jadi sudah melihat di sini ada pertukaran kan? Pertukaran. Dia mengambil, dia embrace death, ya. Dia mengundang kita berbagian di dalam kehidupannya. Dan accepting our weakness, ya. Dia menerima kelemahan kita sebagai manusia, ya. Kristus itu Allah sejati. Tapi kalau sudah baca di dalam kitab suci, ya, ada catatan ayat mengatakan dia nggak tahu hari kedatangannya. Nah, kok bisa begini? Ya, bukannya Allah itu maha tahu begitu kan? Nah, ini memang misteri inkarnasi. Seringkali menjadi batu sandungannya kan memang di sini ya, saudara. Kristus itu Allah sejati, divine. Lah, kok mati di atas kayu salib begitu kan ya? Mati di atas kayu salib. Memang di sini ya, Pak, batu sandungannya memang di sini, saudara. Inkarnasi itu adalah memang batu sandungan, saudara. Itu paradoks ya. Itu paradoks yang terbesar kata Kierkegaard. Dia menerima kelemahan kita ya, ketidakmahatauan kita ya. Itu dia terima gitu ya, karena dia memang manusia sejati ya. Dia manusia sejati, tapi dengan melalui itu bersama dengan itu he has strengthened us by his power. Dia menerima kelemahan kita, dia mengconvert, dia memberikan kekuatannya ya, kepada kita. Receiving our poverty unto himself. Dia mengambil kemiskinan kita ya, kepapaan kita ya, our misery ya. Itu diambil, dia transferred his wealth. Dia mentransfer kekayaan rohani itu diberikan kepada kita ya. That taking the weight of our iniquity, dan yang terakhir ya, the weight of our iniquity, pelanggaran dosa kita ya. Itu dia ambil sehingga dia ya matinya di atas kayu salib menanggung dosa. Dan melaluinya he has clothed us with his righteousness. Dia mengaruniakan kepada kita kebenaran, keadilan. Kita yang unrighteous ini ya, sekarang di dalam Kristus kita diberikan kebenaran ya. Nah, sudah melihat di sini ya, ada ide yang pertama tadi yang dekat sekali dengan Athanasius tadi ya, ide deifikasi atau teosis ya. Bahkan juga tentang immortality, saya balik ya, so kalau sudah agak lupa ini ada immortality tadi juga kita bisa membaca di sini ya. Ini kan, and he underwent insult at the hands of man that we might inherit immortality. Ya, di sini Calvin juga menulis tentang immortality di sini. So basically di sini, meskipun katakanlah vocabulary-nya bisa agak sedikit berbeda gitu ya, tapi konsepnya itu dekat sekali gitu, dekat sekali. Nanti silakan kalau sudah ada pertanyaan atau apa ya bisa ini. Ntar kita ada kesempatan, tapi tolong ini apa sabar dulu saya selesaikan. Ini Westminster ya, Westminster Larger Catechism membedakan antara unio, komunio. Saya agak ya
cepat saja karena waktunya terbatas. Bukan untuk dikontraskan sih ya, tapi membedakan pengertian unio dan komunio. Ya, ini perkembangan reform belakangan. Unio di sini kalau saudara baca itu ya ini ya, seperti fondasinya, dasarnya gitu ya. What is that union which the elect have with Christ? Jawaban, the union which the elect have with Christ is the work of God's grace, whereby they are spiritually and mystically, yet really and inseparably. Tadi saya mengatakan ya, spiritually ya itu bukan berarti nggak real loh ya. Karena kita percaya yang real itu bukan cuma dunia materi, tapi juga dunia rohani ya, spiritual realm itu juga real ya. Allah sendiri itu spirit ya, God is spirit. Masa kita bilang Allah itu nggak real gitu kan ya? Ya kecuali kita penganut ateisme ya lain lagi gitu. Tapi kalau kita bukan ateis, ya Allah itu roh ya, Allah itu roh dan ya dia real. Maka di situ sudah meniadakan konsep bahwa segala sesuatu yang real itu harus material gitu kan ya. Itu pengakuan yang nggak sesuai dengan kepercayaan orang beragama. So, spiritually, mystically, yet really and inseparably joined to Christ as their head and husband, which is done in their effectual calling. Ya. Either pakai metafor kepala, kepala itu berarti ya ada kepala, ada tubuh, ada anggota tubuh. Ya ini misalnya metafor yang banyak dipakai di dalam tulisan Paulus itu ya. Atau ya kita mengerti Kristus ya, sebagai mempelai laki-laki ya rohani, lalu gereja, jemaat, umat ya itu adalah mempelai wanita ya. Jadi ini adalah pernikahan rohani Kristus dengan jemaatnya. Nah, waktu pakai metafor husband ini ada keindahannya juga kalau head and body ya. Ini head and members of body ini kan berarti pengertiannya organik gitu ya, pengertian organis ya. Nah, tapi kalau kita bicara Kristus sebagai mempelai laki-laki ya, maka ini bicara tentang relasi cinta ya, relasi cinta. Nah, teologi mistik itu misalnya large extent kita bisa bilang yang membicarakan hubungan cinta sebetulnya cinta manusia dengan Allah ya, cinta orang percaya dengan Kristus itu. So husband ini menarik metafor ini ya, jangan underestimate gitu. Tapi ini juga metafor yang berguna untuk merenungkan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya atau orang percaya. Question nomor 9. Nah, sekarang bicara tentang komunio ya. What is the communion in grace which the members of the invisible church have with Christ? Jawaban, the communion in grace which the members of the invisible church have with Christ is that partaking, again, partaking koinonia ya, partaking koinonia of the virtue of his mediation. Mediation. Nah, gini ya, keunikan di dalam iman Kristen itu adalah hubungan atau relasi kita ya dengan Allah itu nggak bisa tanpa mediasi. Kenapa nggak bisa tanpa mediasi? Kenapa nggak langsung? Kenapa nggak direct akses saja gitu kan ya? Karena kita itu sudah jatuh di dalam dosa ya kan ya, karena Dia Allah pencipta, kita ini ciptaan. So ada gap di sini ya, ada gap gitu. Apalagi setelah jatuh dalam dosa, lebih ada gap lagi. Sedang nggak jatuh dalam dosa aja sudah ada gap gitu kan ya. Apalagi setelah jatuh dalam dosa, lebih lagi ada gap. Makanya perlu mediasi. Kristus itu adalah mediator, dia mediasi. Nah, kenapa Kristus mediasi? Ya karena dia itu Allah sejati ya. Ini pribadi kedua Allah Tritunggal, konsubstansial ya, tidak sedikit pun lebih rendah dari Bapa ya. Dan dia juga memiliki natur manusia sejati. Jadi sebagai Allah, dia mewakili Bapa, sebagai manusia dia mewakili kita ya. Maka ini konsep mediasi. Konsep mediasi ini bukan baru di dalam tangan orang Kristen, let's say perjanjian baru gitu misalnya ya. Kalau sudah membaca di dalam perjanjian lama ya, itu ini di dalam kepercayaan termasuk orang Yahudi, orang Israel gitu ya. Sebetulnya konsep mediasi itu juga sudah sangat jelas gitu. Misalnya ya, itu nabi ya, konsep nabi sih bukan konsep ya, betul-betul ada nabi kan ya. Nabi itu apa? Kenapa kok mesti ada nabi gitu? Karena ada konsep mediasi. Jadi nabi itu adalah yang menyampaikan kehendak Allah, yang menyampaikan firman Allah, yaitu nabi namanya. Jadi Allah nggak berbicara langsung kepada umatnya, tapi diperantarai oleh nabi. Raja ya, raja.
ya Allah memerintah umatnya dimediasi oleh raja, ya. Raja Daud, ya, itu memediasi pemerintahan Allah kepada umat Tuhan. Ada mediasinya. Lalu imam, ya, imam, ada fungsinya, ya. Imam itu memperantarai waktu manusia mau beribadah kepada Allah, ya, manusia yang ada dosa, mesti ada pengampunan dosa. Nah, itu perlu imam. Imam itu memperantarai manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Ya, perlu ada kurban, ya, perlu ada kurban. Nah, ini mediasi, lagi-lagi konsep mediasi kan. Nah, kita percaya di dalam Perjanjian Lama, ya, konsep mediasi itu semuanya itu sebenarnya menuju pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan hanya nabi, dia adalah firman, ya. Firman, ya, nabi itu menyampaikan firman Allah. Tapi nabi itu bisa ada gap dengan Allah, ya. Nabi bukan Allah. Sedangkan Kristus itu adalah sang firman, the very word himself, ya. The very word of God. Itu adalah logos, ya. Itu adalah Kristus. Jadi nggak ada gap. Kristus bisa mengatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, ya. Itu bukan bilang bahwa dia adalah pribadi Bapa, bukan. Tapi mau menyatakan bahwa nggak ada gap, ya, antara sang anak dengan sang Bapa. Karena sang anak itu adalah firman Allah. Sang firman. Nah, ini kalau di Perjanjian Lama ada nabi, ya. Kristus firman, bukan saja nabi. Dia nabi di atas segala nabi. Dia adalah firman, ya. Dia adalah sang firman itu sendiri. Nah, mediasi termasuk juga Kristus adalah raja, ya. Kristus memerintah. Kristus juga adalah imam, ya. Imam, dia bukan hanya imam yang mempersembahkan kurban domba gitu misalnya, tapi dia sendiri adalah sang domba juga. Dia adalah domba Allah. Jadi mediasi ini, ya, saya, mediasi ini konsep yang saudara nggak bisa apa ini, kalau kita Kristen, deh, saya, kita nggak bisa cabut gitu dari apa, kepercayaan kita. Tentu kesulitannya adalah, pencobaannya adalah ini, ya, saya, mediasi palsu sepanjang sejarah, ya, saya, ya, Pak. Ada mediasi palsu, ada yang mencoba untuk menduduki posisi Kristus. Ya, so hati-hati, ya, saya, hati-hati. Kita Kristen nggak kebal dengan temptation ini, ya. Jangan mau dimediasi oleh siapapun kecuali oleh Kristus di sini, karena Kristus adalah the mediator, nggak perlu ada mediator yang lain. Dan manusia berdosa itu kepingin menduduki posisi Kristus, ya, untuk menjadi, ya, atau mungkin nggak posisi yang sama, atau Kristusnya perlu dimediasi lagi, gitu, ya. Jadi Bapa dimediasi Kristus dengan kita, tapi Kristus dengan umat kayak perlu dimediasi lagi. Akhirnya mediasi nggak habis-habis, gitu, ya. Itu pencobaannya gitu di dalam kepercayaan Kristen kan. Selain mediasi juga justification, adoption, sanctification, pembenaran kita diadopsi, ya, dijadikan anak-anak Allah, pengudusan kita, ya, juga itu adalah termasuk di dalam kaitan dengan communion in Christ, and whatever else in this life manifest their union with Him. Kemandunggalan kita dengan Kristus itu, ya. Nah, memang di sini seperti kayak whereas Calvin nggak terlalu memakai istilah ini, ya, saya, union communion ini dibedakan secara apa lah? Saya juga nggak mau ngomong beda secara tajam di sini, tapi ini later reform apa ya? Later reform ortodoksi itu. Mereka ada distinctive vocabulary, ada jargon yang agak berbeda. Mungkin kalau saudara bandingkan dengan tulisan-tulisan Calvin gitu. Jadi kita nggak melihat ini sebagai satu kontradiksi, tapi ini perkembangan teologi, ya, saya. Kita jangan karena urusan nomenklatur terus kemudian jadi dibentur-benturin gitu, kayaknya apa ini later reform ortodoksi kok kayaknya jauh daripada pikiran Calvin dan sebagainya. Secara konsep sih dekat sekali, tapi secara nomenklatur, secara vocabulary bisa ada perkembangan memang. Seperti saudara melihat di sini, ya. Calvin kan mengajarkan, ya, di dalam Kristus kita menerima segala manfaat yang ada padanya. Tapi kalau penulis Westminster akan mengatakan, ya, itu belongs to communion sebetulnya gitu, ya. Itu adalah communion, ya, communion in Christ. Ya. Sedikit saja saya ini ini tinggal dua moderator, Johannes Flavel, ya. Flavel ini dia mengajarkan tentang memberikan tafsiran, ya, memberikan komentari dari Westminster Shorter Catechism Q&A 30, ya. Tadi yang saya kutip itu Larger Catechism, ini Shorter Catechism. Dia menjelaskan
seperti ini, termasuk juga dengan struktur pertanyaan dan jawab. Receiving benefit by Christ, but such as are united to him. Dijawab dengan tegas, no. Jadi kalau mau ada saving benefit by Christ, harus ada kemanunggalan dengan Kristus. Nggak bisa nggak. For as Adam's sin could not hurt us except we had been in him, ya. So Christ's redemption juga cannot profit us, nggak bisa bermanfaat untuk kita, except we are in him. Nah di sini ya, kalau kita pakai terminologi next level, kayaknya tepat ya pakai istilah kemanunggalan di dalam Kristus. Gitu. Toh ada tempatnya juga ya, dalam Kristus di sini. Tuh, kalau Calvin lebih suka pakai istilah 1 Korintus 1, Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Dan Kristus adalah ya bijaksana kita, hikmat kita, dia adalah pembenaran kita, ya, kebenaran kita. Kita bukan benar dari diri kita sendiri, ya, bukan coba benar, tapi kebenaran yang ada pada Kristus diberikan kepada kita. Ya. Bahkan pengudusan pun ya, juga adalah Kristus. Kita bukan dibenarkan karena anugerah terus kemudian berjuang menjadi kudus dengan kekuatan kita sendiri, bukan, tapi pengudusan pun ya itu adalah Kristus, dan juga penebusan, our redemption, itu adalah Kristus. Nah ini dari tulisan Flavel ya, Johannes Flavel. Terakhir ya saya, signifikansi ini ya poin-poin terakhir. Signifikansi ini apa sih, kemanunggalan dengan Kristus atau di dalam Kristus ini? Yang pertama yaitu memperoleh kepenuhan Allah, karena Kolose 1:19 mengatakan seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Kristus, di dalam Sang Anak. Ya. Kita manunggal dengan Kristus, berarti kita memiliki seluruh kepenuhan Allah. Pertanyaan tentu saja adalah apakah ini yang diinginkan paling dalam? Pencobaannya kan begini ya, untuk orang beragama, termasuk kita orang Kristen. Kita nggak menjadikan Allah itu sebagai goal, tapi kita menjadikan Allah itu semacam sarana, menginstrumentalisasi Allah. Seolah-olah ada goal yang bisa lebih tinggi daripada kemanunggalan dengan Allah. Apa sih? Ya, macam-macam lah. Di dunia kan banyak proyek kan memang. Dunia kan punya banyak proyek. Proyek anak saya sekolah, ya proyek anak saya menikah, jangan ngomongin anak. Proyek saya sendiri mesti menikah, ya saya sendiri sebelum punya anak mesti menikah. Proyek pernikahan, gitu ya. Terus saya berdoa Tuhan, saya sudah 10 tahun loh jomblo Tuhan, gimana ini gitu kan. My goal ya happiness gitu ya. Bisa menikah nggak ada ya. Boh ya dikasih satu aja nggak minta banyak-banyak gitu. Nggak salah sih saya kita bergumul ya, berdoa kepada Tuhan seperti itu. Tapi ini kalau kita telah secara tajam ya. Mana yang lebih kita rindukan di dalam hidup ini? Kita manunggal dengan Allah, menjadi satu dengan Allah, atau menggunakan Allah untuk mencapai proyek-proyek kehidupan ini? Itu kan pertanyaan. Tapi kalau kita betul-betul beragama dengan benar, ya harusnya kita tertarik dengan kepenuhan ilahi ini, dan kepenuhan ilahi ini ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus yang kedua, kita memperoleh semua berkat rohani yang ada padanya, ya, pada Kristus. Ya, saya beberapa yang penting di sini ya. Ini masih bisa dilanjutkan listnya. Kebenaran, keadilan, righteousness. Ya, kita ini unrighteous, kita ini nggak benar, tapi Kristus itu benar. Di dalam Kristus kita mendapatkan kebenarannya, ditransfer kepada kita. Kita yang ada iniquity, ya, nggak punya kebenaran. Tapi di dalam Kristus kita memiliki kebenaran, kekudusan, holiness. Ya, kita ini najis, nggak punya kekudusan. Allah itu maha kudus, tapi di dalam Kristus sang perantara kita mendapatkan kekudusan. Kita knowledge ya, di dalam Kristus sejati. Kita mendapatkan kasih ilahi. Kita mungkin bukan nggak ada kasih sama sekali ya, tapi kalau kita jujur seringkali yang disebut kasih di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya like and dislike ya, so ya. Kita itu sangat selektif di dalam mencintai. Kita mencintai orang yang mirip dengan kita, yang segolongan dengan kita,
atau bahkan yang seagama dengan kita, gitu ya. Kita nggak bisa mencintai secara lebih luas. Gitu. Tapi kasih Allah itu luas ya. Saudara. Dia memberi matahari, dia memberikan hujan itu bukan hanya kepada orang baik, tapi juga orang jahat. Ya. So ini bicara tentang universal love of God, ya. Termasuk belas kasihannya, kemuliaan Kristus, ya, dan seterusnya. Sudah bisa sambung sendiri ya. Ini listnya bisa panjang. Yang terakhir ya, ini seperti yang diyakini oleh Paulus, kita akan mendapatkan kecukupan kasih Allah di dalam Kristus. Hidup ini nggak akan gampang ya digoncangkan oleh apapun. Nah, sudah kok baca tulisan Paulus Roma 8, 35, 38, 39, ini so radikal ya kalimat ini. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. So, berarti apa, saudara? Berarti di dalam penghayatan Paulus ya, kemanunggalan dengan Allah di dalam Kristus itu literally everything, saudara. Itu everything. Dia boleh kehilangan semua yang lain, ya. Semua yang lain itu boleh nggak ada, ya. Even maut sekalipun ya. Maut ini yang paling mentok kali ya, kematian pun sekali itu nggak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah, kemanunggalan dengan Allah yang Maha Kasih. So ini yang seharusnya menjadi ya goal kehidupan kita ya sebagai orang beragama, sebagai orang yang percaya ya, dan ya implikasinya banyak. Kalau kita mendapatkan, saya sedikit saja waktunya sudah hampir habis ya. Kalau kita mendapatkan kecukupan kasih Allah ya, di dalam Kristus ya, kita nggak perlu namanya human approval misalnya ya. Apa sih artinya human approval gitu? Tapi kita melihat ya ini generasi yang dunia yang sakit ini ya. Waduh, tuh, suka sekali ya saya dapat human approval. Kenapa orang tertarik sekali dengan human approval? Kenapa orang tertarik sekali dengan puji-pujian yang sia-sia? Karena nggak merasa cukup dengan kasihnya Allah. Kasih Allah kayaknya nggak cukup untuk mereka. Maka harus ditambah lagi dengan tepuk tangannya manusia, dengan penerimaannya manusia. Ada orang luar biasa bergumul dengan penolakan. Siapa sih yang menolak? Ya, yang menolak bukan Allah, yang menolak manusia. Dan sakit luar biasa gitu. Ada yang sampai depresi lah dan sebagainya. Sebagian malah suicide dan sebagainya. Ya karena ketertolakan. Ini sedikit saja implikasi gitu ya. Dan masih banyak implikasi yang lain. Kebebasan mencintai sesama misalnya. Kalau kita mendapat kecukupan kasih Allah ya, hubungan kita dengan sesama manusia itu nggak akan transaksional. Nggak akan transaksional. Saya bukan memberi supaya saya menerima kembali, nggak ada itu. Karena apa? Karena sudah mendapat terlebih dahulu di dalam Kristus. Saya sudah diberi terlebih dahulu. Ini menyalurkan kepada orang yang lain. Sama seperti waktu saudara bilang terima kasih kan. Saudara dibeli, misalnya diberi, saudara bilang terima kasih. Setelah terima kasih ya sudah selesai dong. Masa setelah saudara bilang terima kasih, saudara expect orang lain bilang terima kasih lagi karena saudara sudah bilang terima kasih. Itu kan lucu ya, saya. Selesai dong ini ngomongnya. Sudah terima kasih ya sudah. Itu berarti saya sudah menerima dan sekarang saya bersyukur ya. Kalau kita menerima kasih Allah ya kita sudah mendapatkan semuanya. Jadi hidup ini apa, saya? Hidup ini ya mengalirkan kasih Allah. Nggak menanti balasan lagi, sudah nggak perlu balasan, orang sudah menerima kasih Allah itu cukup ya, everything. Ya memang kita belum sampai kepada kedewasaan rohaninya Paulus ya, tapi kita minta kepada Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan ini ya. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjadi berkat di society ya, bagi negara di mana kita tinggal, ya, kota di mana kita tinggal, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ya, bahan saya sampai di sini, saya. Silakan di take over lagi. Saya serahkan kembali kepada moderator.